Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik. Nah, minggu ini temanya adalah negosiasi dalam hubungan internasional. Nah, apa itu negosiasi? Jadi negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana terdapat dua pihak dengan sudut pandang yang berbeda yang berusaha menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak mengenai suatu permasalahan yang sama. Nah, tujuan dari negosiasi adalah untuk bersama-sama menemukan kesepakatan secara adil dan diharapkan dapat memenuhi harapan kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Selain itu, tujuan dari negosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, menghindarkan kerugian, dan memecahkan masalah yang ada. Nah, dalam proses perundingan, negosiasi terbagi ke dalam 3 jenis utama. Yang pertama, negosiasi yang kooperatif. Nah, negosiasi ini bercirikan bahwa tujuan utama untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mengedepankan win-win solution. Nah, selain itu, pihak yang satu dan pihak yang lain saling mempercayai dan kedua belah pihak akan melakukan kompromi jika proses tersebut dibutuhkan. Kemudian, yang kedua, negosiasi yang bersifat kompetitif, yaitu jenis negosiasi di mana satu pihak dengan pihak yang lain berusaha untuk saling mengalahkan. Ya, bahkan kedua belah pihak yang bernegosiasi saling tidak mempercayai satu sama lain karena desakan kepentingan yang saling berusaha untuk mendominasi. Nah, ini bisa jadi win-lose solution ya. Kemudian yang ketiga, negosiasi yang analitis. Jadi merupakan negosiasi yang memiliki filosofi bahwa negosiator yang terlibat adalah pemecah masalah, bukan sebagai petarung. Sehingga kedua belah pihak berusaha untuk kreatif dan bersikap saling menguntungkan dengan mencari alternatif terbaik dalam mencari solusi atas setiap masalah yang ada. Ya, jadi ada proses dianalisis dulu gitu ya. Kemudian menurut Case, proses bernegosiasi dalam HI terdapat 6 tahapan. Nah, ini biar sukses ya negosiasinya. Yang pertama, itu tahap persiapan. Nah, pada tahap ini, para pihak yang bernegosiasi harus mampu mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin mengenai isu yang akan diangkat dalam proses negosiasi. Sehingga setiap diplomat yang berperan sebagai negosiator yang memiliki pengetahuan yang luas dalam menghadapi mitra berdiplomasi. Jadi pemahamannya luas, tidak sempit. Ya, hal yang harus menjadi perhatian dalam proses persiapan adalah menentukan tim yang akan terlibat dalam proses negosiasi dan mengenal profil lawan negosiasi dengan informasi yang akurat. Ya, jadi tahap persiapan ini diisi dengan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kontak pertama. Tahapan kedua ini adalah proses di mana kedua belah pihak bertemu secara langsung. Pada tahapan ini, kedua belah pihak saling berusaha untuk melengkapi informasi yang sudah dilakukan pada tahap persiapan, sehingga informasi mengenai lawan dalam negosiasi menjadi lebih lengkap. Nah, tahap ini juga dikenal dengan sebutan penilaian utama dan pemberian kesan pertama bagi pihak yang akan bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, konfrontasi dan perdebatan. Nah, tahapan ini menjadi penting karena pada tahapan ini, kedua belah pihak akan saling berdebat dan beradu argumentasi terhadap segala sesuatu yang perlu untuk dinegosiasikan. Nah, dalam proses perdebatan ini, selalu ada potensi konfrontasi yang saling memanas dan tidak terkendali di antara kedua belah pihak jika mereka tidak mampu mengendalikan emosi dan bernegosiasi secara kalem, ya, secara soft. Nah, kemudian yang keempat, konsiliasi atau tawar-menawar. Merupakan titik terpenting dalam proses negosiasi,
di mana kedua belah pihak akan saling bernegosiasi ketika tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdebatan sebelumnya. Nah, proses tawar-menawar ini harus berujung pada kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Nah, kemudian yang kelima, saling memberi dan menerima. Tahapan kelima dalam proses negosiasi adalah ketika pihak yang terlibat dalam proses negosiasi saling memberi solusi dan pihak yang lain menerima solusi yang ditawarkan oleh lawan. Nah, pada proses ini, semua negosiator akan memberikan solusi dengan caranya masing-masing untuk menentukan titik temu dan kesepakatan bersama. Nah, hal ini juga dilakukan dengan mengembangkan sikap profesional dan relasional yang berorientasi pada sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak atas isu yang diangkat dalam forum negosiasi. Nah, kemudian yang keenam, pasca negosiasi. Nah, pada tahap terakhir ini, kedua belah pihak saling berkonsolidasi dan memastikan komitmen terhadap segala kesepakatan yang sudah ditemukan dalam tahapan sebelumnya. Nah, tahapan ini juga menjadi tahapan yang berat karena sulitnya menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan nyata yang sudah dihasilkan dalam tahapan sebelumnya. Nah, kemudian pada proses implementasi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan para negosiator agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal tersebut berkaitan dengan taktik negosiasi, keterampilan yang harus dimiliki oleh negosiator dalam proses negosiasi, taktik kerjasama, taktik tidak bertindak apa-apa, serta taktik untuk dapat bergeser dari satu tujuan ke tujuan yang lain dalam memperjuangkan kepentingan yang sudah dirumuskan. Nah, negosiator yang baik akan selalu memperhatikan isu yang harus dipecahkan bersama dalam proses negosiasi, memahami deadlock atau apa yang harus dilakukan ketika tidak terjadi persetujuan, memahami alternatif yang harus diambil ketika tidak terdapat kesepakatan, dan tahu bagaimana cara memberikan dominasi terhadap lawan, serta kemampuan untuk mempengaruhi dengan baik. Nah, itu yang bisa Bu Ana bagi terkait negosiasi, ya, pengertian dan tujuannya seperti apa, kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana. Mungkin itu yang bisa Bu Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.